كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله رحمني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini 14 Rajab 1441 Hijriyah atau 9 Maret 2020, Allah kembali kumpulkan kita semua di dalam satu perkumpulan atau satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu tentang perkara agama kita, yang kita sangat berharap kepada Allah. Allah pun memuliakan diri kita semua dengan dimudahkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang akan kita kaji di siang hari ini yaitu tentang adabus safar, adab-adab terkait dengan safar. Yang pertama adalah sihatun niyah. Niatlah yang baik ketika kita akan safar. Safar di sini pengertiannya memang tidak ada pengertian yang baku berapa batasan perjalanan seseorang dikatakan safar. Sebagian ulama di antaranya di kalangan mazhab Syafi'i mengaitkan dengan al-masafah, yaitu jarak, ya, yang dimana jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 atau 85 km. Maka ketika kita menempuh perjalanan, ya, sejauh itu, ya, yang seminim-minimnya sejauh jumlah tersebut 80 atau 85 km, maka perjalanan kita disebut sebagai safar. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain, di antaranya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan suatu perjalanan dikatakan sebagai sebuah safar itu sesuatu yang tidak dikaitkan dengan al-masafah, dengan jarak, nggak ada kaitan dengan jarak. Karena ada kalanya didapati di banyak riwayat yang sahih Nabi melakukan perjalanan yang belum sampai menempuh jarak 80 atau 85 km, maka ternyata Nabi sudah mengqasar salatnya atau bisa mengqasar salatnya. Nah, makanya kalau beliau memaknai satu perjalanan dikatakan safar jika secara adat atau secara kebiasaan itu memang sudah dihukumi sebagai sebuah safar, paling tidak sudah melewati batas kota dan seterusnya, atau paling tidak orang itu membawa perbekalan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari kotanya, kota tempat dia tinggal. Nah, seperti itu. Ala kulli hal, yang jelas terkait dengan batasan safar ini tidak ada ketentuan yang baku. Maka silakan jika antum yang memang menisbatkan atau menyandarkan pandangan fikihnya kepada mazhab Syafi'i, maka tadi 80 atau 85 km. Adapun yang jika tidak mengaitkan dengan minimal batasan jarak, maka silakan ambil pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Baik. Yang paling penting adalah ketika kita sudah dalam keadaan safar atau akan melakukan safar, maka niatlah yang baik. Kenapa demikian? Agar safar kita bernilai ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala aktivitas amal perbuatan itu sangat bergantung kepada niatnya. Sekalipun boleh jadi safar yang kita jalani itu bukan safar dalam bentuk ibadah secara spesifik, misalnya seperti safar umrah, itu sudah jelas. Atau secara umum ketiga masjid, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersungguh-sungguh
untuk melakukan suatu safar yang kalian anggap ini sebagai sebuah ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan satu lagi Masjid Aqsa. Ya. Adapun masjid-masjid lainnya seperti di Indonesia ada istilah apa tuh? Ziarah Wali Songo dan sebagainya, ya itu tidak termasuk jemaah. Tidak termasuk. Bahkan jikalau salah dalam niat, maka bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, jadi kalau 3 masjid ini sudah jelas, maka safar kita bernilai ibadah. Adapun safar-safar lain yang mungkin kita ingin tanazzuh, rekreasi, maka luruskan niat ya dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan. Karena Imam Syafi'i katakan di antara manfaat safar yaitu menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari yang kita temui. Kemudian juga mendapatkan pengalaman, kita bisa mengetahui bagaimana akhlak manusia di belahan bumi yang lain, yang di situ kita bisa mengambil pelajaran. Ya, oh ternyata beda ya karakternya orang Eropa dengan orang Indonesia, gitu ya. Nah jadi kita mendapatkan ya ilmu terkait dengan karakter manusia, itu juga boleh. Niatkan juga agar kita bisa mendapatkan teman yang baik. Kita akan melihat lewat safar inilah kita akan melihat mana teman yang suka membantu, mana yang egois, akan terlihat dari safar. Ya, karena makna safar sebagai ulama katakan secara bahasa itu maknanya al-iktisyaf, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Makanya di antara standar ketika antum ingin kenal seseorang, sudahkah pernah safar bersama dirinya minimal berapa hari? 3 hari. Ya, ketika Umar ibn Al-Khattab bertanya, engkau kenal gak dengan orang itu? Kenal wahai Umar. Ya, pernahkah kau safar? Belum. Ya, kata sahabat Umar, berarti engkau belum kenalnya. Ya, atau pernahkah engkau melakukan muamalah bersama dirinya? Dikatakan belum, berarti engkau belum mengenal dirinya. Jadi safar itu sebagai metode untuk ya menjadikan kita memahami karakter saudara kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam safar kita. Kalau niat kita benar, maka insya Allah bisa jadi dengan sebab safar itu ya kita terhalang dari melakukan ketaatan-ketaatan yang hukumnya sunnah yang biasa kita lakukan, maka kita akan tetap dapat pahala amalan-amalan yang kita tinggalkan dengan sebab safar tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika salah seorang hamba yang sakit ataupun bersafar, ya kemudian dia terhalang untuk melakukan sesuatu aktivitas yang biasa dia jalani, misalnya puasa sunnah, ya qiyamul lail atau apapun amalan-amalan sunnah lainnya, maka ketika dia sudah awali safar dengan niat yang baik, dia akan tetap dituliskan baginya seperti apa yang dia amalkan ketika dia bermukim atau ya dia dalam keadaan sehat. Itu cuma luar biasa. Yang kedua, janganlah bersafar yang tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kala kita mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi suatu negeri, tapi ya tempat tersebut tidak termasuk ya kategori safar ibadah seperti yang tadi Anda jelaskan. Ya, maka paling tidak jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok antum mau melakukan safar ke satu negeri, misalnya apa, negara Eropa gitu ya? Ya mungkin Spanyol, ya niat dia, ceweknya cakep-cakep di sana. Nah itu niat dulu jelek tuh. Ya, tapi kalau kita ada niat, anak ingin melihat bagaimana sejarah masa lalu Islam pernah berkuasa di sini. Ya, termasuk pula di antaranya ke Turki, karena sekarang kan banyak paket-paket umrah yang ya menggabungkan dengan city tour ke Turki. Ya, dan itu memang harus benar-benar jemaah. Ya, pengalaman kami beberapa waktu yang lalu, bahwasanya memang di Turki ini memang Islam pernah berjaya. Ya, bahkan kekhilafahan terlama yang dipegang oleh umat Islam itu ada di Turki Utsmani atau Bani Utsmaniyah. Akan tetapi jika kita dapati kondisi yang sekarang, wah kaget banget. Ya, kemarin anak berangkat tanggal 23 Februari. Ya, 23 Februari
Nah, ternyata kondisi di sana sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Ini negeri di mana Islam dulu pernah berjaya. Jadi nggak terasa seperti di negara Muslim. Ya bayangkan itu 99%. Guide-nya katakan 99% Ustaz warga Turki itu Muslim. Luar biasa ya. Kita berapa? Kita cuma angka 80-an ya, di sana 99%. Tapi ternyata rasanya seperti di Los Angeles. Ustaz emang pernah ke Los Angeles? Belum. Ya kayaknya aja gitu ya. Iya. Ya karena memang ya Allah. Bayangkan jemaah, itu musim dingin saat Anda ke sana, itu suhu paling hangat gitu. Ini paling hangat 8 derajat. Ya, seringnya itu di bawah 0, apalagi kalau masuk wilayah bursa. Ya Allah. Itu ya pada saat iklim atau cuaca yang begitu dingin, wanita-wanitanya biasa cuma susah mendapati ya wanita yang menutup auratnya ya dengan hijab yang syar'i. Kecuali saat Anda masuk wilayah Jalan Muhammad Al-Fatih. Di situ pun kami dapati ada satu wanita yang pakai niqab cadar. 5 hari di sana cuma ketemu wanita yang pakai cadar 1 orang. Allah Ustaz. Ya, dan ternyata pun guide-nya bilang ini daerah Sufi Ustaz. Oh iya. Karena di sana pun ternyata ya 90% masjid ya pasti ada kuburannya. Ya, pasti ada kuburannya. Makanya ini perlu penyampaian dari pihak-pihak penyelenggara ya perjalanan umrah yang memang memberikan paket sekaligus adanya tur ke Turki, berikan tuh edukasi kepada jemaahnya agar jangan sampai nanti justru ke sana salah niat jemaah, salah niat. Belum lagi nuansa kesyirikannya juga kental. Kadang-kadang kan kita suka latah, yang namanya safar paling suka beli souvenir, oleh-oleh khas ya negara setempat. Entah apa tuh, tempelan di kulkas, macam-macam. Itu hampir setiap toko yang kami kunjungi itu ada souvenir yang berupa bulatan, di tengahnya ada seperti mata berwarna biru. Ya. Dan itu dijual murah, 5 lira dan seterusnya, murah harganya. Ya. Dan ternyata ya karena kami tanya dulu kepada guide-nya, itu apa itu? Kok hampir setiap toko pasti jual itu? Itu magic Ustaz. Oh ternyata magic. Ya, ya kalau mungkin di kita ini ya jimat gitu ya, jimat. Ya, itu dianggap mata setan yang memiliki kekuatan gaib. Nah ini, ya seperti ini kita perlu fahami ketika kita akan safar ke satu negeri, kita harus ilmui dulu bagaimana keadaan negeri tersebut. Ya. Kemudian lakukan istikharah. Kayaknya mungkin kita baru paham kok istikharah Ustaz. Karena istikharah yang kita pahami itu ya ketika kita lakukan saat kita ngapain dulu? Ya, saat antum ya diberi penawaran beberapa akhwat yang sudah antum ya ta'aruf kepada dirinya, baru antum istikharah. Ternyata enggak cuma termasuk dalam urusan safar pun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk istikharah. Ya, karena memang dari doa istikharah terkandung ya satu pemasrahan diri kita kepada Allah ketika kita akan melakukan segala sesuatu yang kita mau lakukan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Wahai Allah, sesungguhnya aku minta dipilihkan yang terbaik berdasarkan ilmu ya Allah. Tuh. Ini luar biasa jemaah. Jadi kita tuh nggak paham sebenarnya. Allah yang jauh lebih paham. Ya, nah masya Allah. Kemudian bermusyawarah, ada berikutnya musyawarah. Dan inilah kebiasaan salafus saleh. Ya, bahkan ini merupakan kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, apalagi hal-hal yang menyangkut sesuatu yang amat penting, maka musyawarah, termasuk juga dalam safar. Ya nanti dalam musyawarah ini nanti kita akan tentukan siapa di antara orang-orang yang ikut dalam safar yang menjadi pemimpinnya dan seterusnya. Jadi musyawarah. Yang kelima, melunasi semua hak-hak manusia yang masih terkait dengan diri kita. Ya, karena safar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan qit'atun minal adzab. Ya, setengah atau sebagian dari azab. Kita menghadapi kondisi yang unpredictable, tak bisa diprediksi segala sesuatunya. Pesawat yang sudah dischedulkan jam sekian delay 4 jam. Ya,
Bahkan kadang-kala tuh pesawat rusak harus turun lagi. Belum lagi kalau naik pesawat, kira-kira jarak diri kita dengan kematian makin dekat ya? Makin dekat. Karena jarang tuh yang namanya kecelakaan pesawat ada penumpangnya yang selamat. Rata-rata kelar semuanya, ya meninggal. Makanya hati-hati jemaah. Ya kadang-kala sudah jemaah itu yang dengan kepolosannya, Ustaz kita nanti umroh naik apa Ustaz? Ya naik Saudi ya Pak. Oh, kenapa enggak naik Emirates Ustaz? Gitu ya. Kenapa kok Bapak suka sekali naik Emirates? Udah pernah Pak? Iya Ustaz. Ya kenapa Bapak suka? Saudi itu luar biasa. Kami ya paling suka dengan Saudi. Kenapa? Satu-satunya maskapai yang ada musolanya di belakang. Kemudian makanan atau minuman yang disajikan tidak ada sesuatu yang meragukan diri kita. Nggak ada khamr Pak. Tapi jangan juga cari ya sop buah ya, nggak ada juga. Ya. Tapi yang lain ada, wine ada, macam-macam ada. Nah beri bilang, ya Ustaz, itu kan luar biasa Ustaz. Ya pramugarinya kayak boneka Barbie Ustaz. Nah, ada kayak itu. Allahu Akbar. Dia bilang pramugarinya kayak boneka Barbie, cakep-cakep gitu ya. Jangan. Ya kenapa? Kita ini di udara ya Allah. Ketika take off, ya kita melihat sekeliling kita ini semua adalah ya hamparan langit yang begitu luas. Ya kita benar-benar merasakan begitu kecilnya kita ya Allah. Bagaimana kita di hadapan yang menciptakan langit tersebut? Tentu akan semakin kecil dan tidak berarti. Ya, maka ketika kita merasa ya saat di udara begitu kecil, kematian begitu dekat, maka ya saat kondisi seperti ini hendaklah sebelum dia safar dilunasi dulu semua hak-hak yang masih tersangkut paut dengan dirinya. Ya, karena kematian ya jaraknya semakin dekat jemaah. Ya, masya Allah. Kemudian yang keenam, wanita tidak boleh bersafar kecuali disertai mahramnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidaklah halal buat seorang wanita yang beriman. Nah, ya, Nabi katakan buat wanita yang beriman. Jadi kalau seorang wanita benar-benar memperhatikan adab ini ciri dia orang yang beriman. Ya. Adapun jika dia cuek aja, yang penting anu sudah biasa ustaznya, berarti dia tidak termasuk kategori wanita yang beriman. Karena ini panggilan buat wanita-wanita yang beriman. Tidak halal buat seorang wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dia bersafar selama 1 hari 1 malam kecuali disertai mahramnya. Termasuk pula di dalam ya safar umrah ataupun haji. Makanya di antara syarat yang disampaikan oleh banyak ulama, tambahan syarat seseorang dikatakan memiliki kemampuan untuk haji atau umrah khusus buat wanita ya adalah saat dia sudah memiliki mahram. Jadi bukan cuma uangnya cukup nih dia bisa daftar di satu travel ya kemudian badannya sehat, oh berarti sudah memenuhi syarat ya al-istita'ah. Enggak. Buat wanita ada tambahan satu syarat lagi, adanya mahram. Itu gimana Ustaz? Ya, Anda pengen segera berangkat, ongkosin mahramnya. Itu solusi. Ya, pas-pasan dananya. Anda belum wajib untuk haji ataupun umrah. Baik. Yang ketujuh, minta izinlah kepada kedua orang tua. Ya, karena ada sesuatu kita harapkan yaitu doanya. Dan kebiasaan ini ya dilakukan diantaranya oleh sahabat Abu Hurairah. Padahal beliau tidak ingin safar. Beliau hanya melakukan satu aktivitas sehari-harinya, keluar rumah, ya masuk lagi pulang ke rumahnya. Beliau selalu tuh hampiri orang tuanya, dalam hal ini ibunya, dan meminta doa kepada ibunya. Ini luar biasa. Apalagi dalam keadaan safar. Ya, dan tentunya jika ayah kita pun masih hidup, keduanya kita harapkan doanya, minta izin kepada keduanya. Yang kedelapan, berwasiat. Mahakkum mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah. Tidaklah dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk dia wasiatkan lantas dia tunda sampai ya semalam atau 2 malam, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Artinya jangan tunda. Wasiat itu penting jemaah. Jadi wasiat jangan cuma kita tunaikan, kita lakukan saat seorang kritis gitu ya. Bahkan biasanya kalau kritis sudah nggak pikiran lagi untuk
wasiat. Ya, wasiat, tapi jangan wasiat yang mengada-ngada. Wasiat jika sudah disampaikan tidak melanggar rambu-rambu syariat, maka ahli warisnya wajib menunaikan. Tapi tidak menjadi wajib untuk ditunaikan ketika wasiatnya bertentangan dengan syariat. Ya biasanya mungkin ibu-ibu sudah berwasiat yang enggak tuh. Ya, kalau saya ajalnya tiba duluan, meninggal duluan, saya wasiat ya bang. Apa wasiatnya? Jangan kawin lagi ya bang. Nah, itu wasiat yang nggak perlu kita tunaikan ya bang. Ya, iya. Lain, apalagi laki-laki ada gak masa iddah? Tidak ada masa iddahnya jemaah. Tidak ada. Artinya kalau memang 1 pekan setelah istri antum wafat, antum ketemu jodohnya, fadal, gak apa-apa. Ya, jangan terhalang istri anak wasiat Ustaz. Udah gitu pakai ada embel-embelnya lagi, ya, karena acuannya tontonan dia di sinetron. Kalau abang nikah lagi nanti akan gentayangin loh bang. Ya Allah. Ya, ini wasiat yang gak perlu ditunaikan. Yang ke-9, menunjuk seseorang yang bisa mengurus keluarga yang kita tinggalkan. Ini penting jemaah. Ya, kita sangat penting. Ya, sangat penting bagi kita untuk menitipkan keluarga dekat kita atau anak-anak kita, maaf. Ya, keluarga inti kita, anak kita, misalnya kita mau umrah atau haji, titipkan. Ya, titipkan kepada orang-orang ya yang kita percaya. Ya, mungkin tetangga kita, apalagi ya saudara kita, foto. Itu di antara adab saat safar. Jadi kita tidak membiarkan orang-orang yang kita cintai terlantar begitu saja. Kemudian meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Makanya seorang dikatakan wajib haji memiliki kemampuan ketika tidak hanya cukup uangnya untuk membayar ONH saja. Adakah sisa uang untuk dia ya tinggalkan buat keluarganya, untuk dia berikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan? Itu disebut istitharah. Ya, jadi jangan mepet-mepet banget coba. Nah, yang ke-11, mempersiapkan diri dan bekal dengan harta yang halal. Ya, karena safar ini jemaah di antara kondisi di mana doa seseorang tidak akan tertolak, di antaranya da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang berikutnya da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Masya Allah. Akan tetapi ada faktor yang menjadikan penghalang doa seorang musafir itu tidak terjawab atau tidak diijabah oleh Allah. Ya, jika bekal yang dia gunakan tuh dari sesuatu yang haram. Ya, makanya haji itu pakai harta korupsi atau harta tipu orang gitu ya. Ya Allah. Atau ngambil hak waris lebih, haram tuh. Anak kan waktu bapak sakit Ustaz atau ibu sakit ya, kemudian bagi-bagi waris harta ibu dan bapaknya, ya anak ambil lebih. Kenapa? Anak dulu punya kontribusi lebih besar. Orang tua hampir sebulan tuh itu biaya keluar dari anak Ustaz. Ya Allah. Ya ini pamrih. Itu birrul walidain yang gak menuntut balasan. Jangan kemudian ia merasa dia punya jasa dulu ya memberikan ya biaya yang cukup besar untuk pengobatan orang tuanya, ketika bagi-bagi waris dia mengambil porsi yang lebih. Nah, boleh zalim jemaah. Dan itu harta yang haram. Ya, ada seorang yang dulu dalam keadaan safar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini dalam keadaan dia sedang berdoa kepada Allah. Ya, dijelaskan dalam hadis ini asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, rambutnya acak-acakan, berdebu. Itu ciri orang-orang yang safar di masa dulu. Tidak kayak sekarang ya. Di masa dulu kan memang di padang pasir, kalau datang badai pasir tuh acak-acakan pakaian kita dan kotor pula ya. Makanya kecil orang-orang yang safar. Kemudian dia membentangkan atau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Ia mengarahkan ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi terhimpun berbagai macam ya hal yang menjadikan doa seorang itu pasti terkabul. Yang pertama, orang ini musafir. Yang kedua, ya ketika berdoa dia mengangkat tangan. Yang ketiga, dia sebut nama-nama, sebagian nama dan sifat Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itu paling tidak 3 nih. Ya, dan sahabat merasa yakin ini doanya pasti dikabulkan. Tapi Rasul katakan tidak. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tidak. Doanya nggak dijawab oleh Allah. Karena ya makanan yang dia konsumsi ya dari sesuatu yang haram.
Apakah harta yang dia gunakan untuk membeli makanan itu sesuatu yang haram, atau makanan yang dia makan ya itu sesuatu yang diharamkan. Minumannya pun sama, termasuk sesuatu yang dia pakai pun sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Tubuhnya dipenuhi gizinya, ya pemenuhan gizi untuk tubuhnya itu berasal dari sesuatu yang haram. Ya, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa orang yang seperti ini? Ya. Kemudian yang ke-12, bahwa uang yang cukup, ya, bahwa uang yang cukup, jangan sampai justru merepotkan orang di saat safar, ya, minjem kesana kemari, gitu, lupa bawa fulus, gitu ya. Nah, syukur kalau diganti, kadang-kala udah, ya, kebenaran deh, ya, cuma ketemu sekali waktu saja, setelah itu nggak ketemu lagi, jangan. Jadi bawa uang yang cukup, tapi juga tidak berlebihan, ya. Nah, yang ke-13, kalau antum memiliki istri lebih dari satu, ada, nah, maka diundi Qur'ah. Ini kan babnya safar, jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi diundi. Nabi biasa tuh mengqur'ah, diundi, dikocok, siapa yang keluar namanya maka Nabi ajak dirinya. Ya, kadang-kadang kan kita nggak adil. Giliran pelesiran safar, siapa yang diajak? Istri yang muda. Giliran lagi sakit, senangnya kayak mana? Istri tua. Kenapa begitu? Lebih open Ustaz katanya. Dia lebih bagus ngurusin anak. Ya Allah, zalim cuma. Ini nih yang nanti ketika dibangkitkan di mahsyar, Allah hinakan dirinya, jalannya miring kayak kepiting. Hati-hati ya. Nah, nih, ibu-ibu, ini senjata buat ibu-ibu ketika ya suami ibu mulai membuka wacana untuk poligami. Katakan kepada dirinya, ya saya sih, ya gimana abang siap atau enggaknya. Tapi sampaikan bu, siap gak abang? Ya, nanti jalan miring kayak kepiting tuh. Kenapa? Allah hinakan buat laki-laki ya yang beristri lebih dari satu, namun dia tidak bisa bersikap adil. Itu ya. Nah, yang ke-14, bersafar dengan teman-teman yang saleh. Ini penting jemaah. Karena teman yang saleh ini akan mengingatkan kita saat kita ya ada peluang besar melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ya, karena memang saat safar itu kan peluangnya besar, nggak ada orang lain yang tahu untuk dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Saat dia check in bersama wanita ya yang tidak halal bagi dirinya, nggak ada yang tahu, peluangnya besar. Makanya Nabi SAW ya memerintahkan kita safar itu tidak sendirian. Ya, Nabi katakan ar-rakib syaitan, war-rakibani syaitanani, was-salasatu rahbun. Kalau seseorang safar sendirian, itu memang potensi dia terjerumus ya oleh godaan syaitan besar. Berdua sama. Karena kalau berdua, jangan-jangan ternyata yang kita ajak safar sama, gitu ya, suka juga ya dengan aktivitas perbuatan dosa itu. Tapi yang pas itu adalah minimal bertiga. Karena paling tidak nih, kalau yang salah satunya ternyata ya nggak baik, sedang melenceng juga ya seperti diri kita mungkin saat itu, na'udzubillah. Paling tidak yang satunya diingatkan. Ya seperti itu cuma. Jadi minimal paling tidak tiga, gitu, 3 orang. Ya. Nah, kemudian tadi bersafar dengan teman-teman yang saleh. Law ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdah. Sekiranya manusia mengetahui bahaya safar sendiri itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagaimana yang aku ketahui, niscaya enggak ada seorang pun yang bepergian ya pada malam hari sendirian. Ya karena tadi peluangnya besar dia melakukan dosa atau maksiat kepada Allah. Ya, Nabi saja merasa khawatir jika safar sendirian. Ya, apalagi kita. Maka kita dapat riwayat ketika Nabi safar hijrah kemana? Ke Taif, ditemani salah seorang sahabat yang bernama siapa waktu Taif? Zaid ibn Al-Harithah. Saat ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Intinya tidak sendiri cuma. Ya. Yang ke-16 mendoakan keluarga dan karib kerabat yang kita tinggalkan. Makanya di antara doanya luar biasa jemaah. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah hilang titipannya itu. Wow, kita udah pasrah deh. Ya Allah, luar biasa. Ada kala Nabi SAW melepas para sahabat yang saat pergi bersafar. Ini buat orang yang ditinggalkan. Diucapkan juga doa buat orang yang safar.
Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal kepada dirimu dengan bekal takwa. Ajib ya. Wa ghafara dzambaka. Semoga Allah ampuni dosamu. Wa yassara lakal khair wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Dan semoga Allah memudahkan engkau dengan segala kebaikan dimanapun kau berada. Ya. Yang ke-17, menunjuk seorang pemimpin buat rombongan. Pilih pemimpin. Makanya masalah al-imamah, kepemimpinan itu penting. Kepemimpinan dalam skup yang lebih besar itu penting. Jangankan yang lebih besar, negara misalnya, atau satu negeri, satu wilayah. Dalam urusan safar saja Nabi perintahkan untuk memilih pemimpin. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika 3 orang keluar di dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpinnya. Bagaimana kategori orang yang kita pilih menjadi pemimpin safar? Yang pertama yang paling baik agamanya, kemudian akalnya pun baik, yang paling akhlaknya yang terbaik, yang paling santun, yang paling penyabar. Nah ini penting, karena menghadapi safar kan tersikap semua karakter diri kita tuh, yang ego, yang mau menang sendiri, yang macam-macam deh, yang gak mikirin orang lain, itu kelihatan. Nah kalau yang sabar, insya Allah ketika terjadi konflik dia bisa menengahi. Ketika dia diperlakukan tidak baik dari orang-orang yang dia pimpin, dia masih tetap bisa bersabar dan tidak meninggalkan mereka. Orang yang paling lembut, yang paling bijaksana, yang paling berpengalaman, itu diantara kriterianya. Kemudian buat yang lainnya senantiasa mentaati pemimpin. Kapan tuh pemimpin katakan nanti di sana kita sholat jamak qashar takhir. Jangan kemudian kita masa sih, udahlah kita takdim aja, ini kan menyia-nyiakan waktu. Enggak. Karena memang boleh pilihannya, boleh ditakhirkan, boleh diakhirkan, atau boleh diawalkan. Kadang-kadang begitu. Karena boleh jadi ini pemimpin udah pertimbangkan. Kenapa ditakhir, diakhirkan, zuhurnya di asar, untuk efisiensi waktu. Agar jangan sampai nanti sampai tempat tujuan, jalur sudah ditutup dan seterusnya. Karena ada banyak pertimbangan. Maka kita patuhi semua. Yang ke-19, seorang pemimpin hendaklah bermusyawarah dengan anggota rombongan. Wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah di antara mereka. Asy-Syura ayat 38. Yang ke-20, hendaklah seorang pemimpin berlaku lembut kepada semua anggota rombongan. Yang ke-21, safar di hari Kamis. Ini jika memungkinkan. Ada beberapa travel yang kami juga diminta bantuan, ketika memberangkatkan jamaah umroh itu biasanya di hari Kamis. Tapi memang jika memungkinkan. Tapi jika memang tiket tidak bisa didapatkan di hari Kamis, tidak menjadi masalah. Ini afdal saja. Laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumil khamis. Jarang sekali Rasulullah SAW keluar untuk safar melainkan di hari Kamis. Kemudian keluar pagi-pagi untuk bersafar, karena pagi-pagi waktu yang penuh dengan barakah. Tapi ada kalanya Nabi justru memerintahkan safar itu di malam hari. Jadi ada 2 waktu yang secara spesial Nabi anjurkan kita untuk bersafar. Di antaranya safar di waktu pagi hari atau safar di waktu malam hari. Karena di waktu malam hari, Nabi katakan, "Alaikum bid-duljati fa innal arda tutwa bil-lail." Hendaklah kalian memilih safar di malam hari jika memungkinkan dan jika dianggap aman. Kenapa? Karena bumi akan dilipat di malam hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bumi dilipat itu adalah di malam hari biasanya sedikit kesulitan yang akan dialami oleh para musafirin. Jika memang kita yakini jalur yang kita lewati aman. Dan biasanya waktu kita beristirahat, jadi terasa begitu singkat. Yang kita tidur tiba-tiba 2 jam lagi segera landing sampai. Nah begitu. Tapi jika memungkinkan, Allah alam bisawab. Ini bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, fadhol. Mungkin satu pertanyaan. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nah, tadi perjalanan yang bikin mahram-mahraman. Iya, makanya ini penting untuk kita menyeleksi atau selektif di dalam memilih travel yang akan memberangkatkan kita haji ataupun umrah. Karena ini kategorinya ibadah.
Travel yang komitmen dengan sunnah itu diantara cirinya adalah ya dia tidak mau menerima jamaah wanita yang tanpa didampingi mahramnya. Karena sama saja dia memfasilitasi ya calon jamaah wanita yang tidak memiliki mahram ini untuk melakukan perbuatan dosa. Walaupun haji atau umrahnya kata para ulama sah, akan tetapi perjalanannya berdosa karena tidak didampingi oleh mahram. Maka otomatis masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong di dalam perkara dosa atau maksiat kepada Allah. Ya tentu akan ada konsekuensi ya di hadapan Allah atas ya kebijakan memfasilitasi hal-hal seperti itu. Ya memang ini biasanya karena orientasinya bisnis. Tapi insya Allah sekarang ini orang makin melek tentang sunnah. Dia akan melihat mana travel-travel yang benar-benar komitmen terhadap sunnah, ya maka dia akan lebih cenderung kepadanya. Masalah rezeki dari Allah, Allah sudah ya porsikan masing-masing. Jangan merasa ini saya ini peluang. Karena rezeki yang kita raih adalah sesuatu yang barakah, tidak hanya sebatas banyak jemaah. Allah a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya Ustaz. Allah. Jadi begini Ustaz, anak kan tiap